rasakan kasih-Mu Tuhan, mengalir lembut dalam hidupku. Saat ku lemah, Kau kuatkanku. Dalam gelap Kau sinari jalanku. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, tak pernah habis, tak berkesudahan. Setiap hari baru anugerah-Mu. Kau setia, Kau baik selamanya. Ketika dunia menjauh dariku, kasih-Mu tetap peluk diriku. Engkau tempat perlindunganku, menara kuat dalam badai hidupku. Tak bisa ku balas kasih-Mu, namun ku persembahkan hidupku untuk kemuliaan nama-Mu. Yesus, Engkau segalanya bagiku. Ku rasakan teman-temannya. Tuhan, tak pernah habis, tak berkesudahan. Setiap hari baru anugerah-Mu. Kau setia, Kau baik selamanya. Tak bisa ku balas kasih-Mu, namun ku persembahkan hidupku untuk kemuliaan nama-Mu. Yesus, Engkau segalanya bagiku. Kami menyerahkan seluruh hidup kami. Kami mempersembahkan semua apa yang ada di dalam hidup kami. Semua kemampuan, semua talenta yang Tuhan percayakan kepada kami, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Urapi kami, Roh Kudus. Kemurahan-Mu sungguh lebih dari hidup. Siang hari ini kami menikmati kemurahan Tuhan. Kami menikmati pimpinan Tuhan. Kami semua hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan pada siang hari ini, biarlah kemurahan Tuhan yang mengambil alih semua pelayanan kami. Biarlah kasih Tuhan memimpin pada siang hari ini. Kami melihat mujizat Tuhan, kami melihat karya Allah. Roh Kudus bersinar, Roh Kudus bekerja di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Memberkati hamba-hamba-Mu, baik WL Singers, pemain musik,
dan semua yang mengambil dalam pelayanan pada siang hari ini. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan dalam nama Yesus. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami. Hamba-Mu yang menyampaikan isi hati Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau urapi lidah bibirnya, urapi hati dan pikirannya. Apa yang disampaikan semua datang dari Tuhan. Roh Kudus berkarya dalam kehidupannya, sehingga ketika kami sidang-sidang jemaat-Mu, kami diberikan kekuatan baru lewat kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Kami dipulihkan, kami disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami Gereja Indonesia berakan, bertumbuh dan berbuah. Yes, yes, yes. Terima kasih telah melayani Tuhan Yesus memberkati. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu peduli dan memelihara kehidupan kami. Siang ini Tuhan, kami mau datang menyembah Engkau, Allah yang hidup, Allah satu-satunya, Allah yang benar. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Angkatlah hatimu di hadapan Tuhan dan angkatlah suaramu untuk menyembah Dia, Sang Raja di atas segala raja. Segala puji hanya bagimu, ya Allahku. Terima kasih, terima kasih. Di bawah hidup kami di hadapan Tuhan, kami bawa hati kami yang
menjadi dasar hidup kami. Puji nama Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, atas kasih-Mu tak terkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat-Nya Kau beri. Kakiku melompat bagimu, baru siapa lagi? Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawa saja untuk selamanya, kasih setia, kasih setianya. Haleluya, karena kasih-Mu tak terkesudahan. Atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, melompat bagimu. Baru siapa lagi? Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawa saja untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawa saja untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawa saja untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawa saja untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Biar kasih setia Tuhan selalu ada bersama dengan selama-lamanya. Haleluya. Kita bangga punya Allah yang dahsyat. Amin. Allahku dahsyat. Haleluya. Dari utara ke selatan, dari dekat ke timur, dari barat sampai ke timur, nama Yesus bisa diuji. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, kemuliaan yang
misalnya ada yang kakinya bermasalah nggak bisa lama-lama, silakan dulu. Tapi yang masih kuat, kita akan pujian suka-sukamu Tuhan. Sekarang percaya kita akan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Hidupku lagi tebus oleh kuasa darah Yesus. Sekarang hidup kita menjadi miliknya. Ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhan mau lakukan, apa yang Tuhan mau berikan, sedang Tuhan kesana. Semoga Tuhan, suka-sukamu 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 Tuhan. Sukalah hidupku, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, Tuhan mau lakukan apa yang Dia mau lakukan. Rasakan Tuhan bersama, semua merayakan namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. haleluya. Ini enak saudaraku, tapi penyerahan total itu tidak mudah ya. Suka-suka Tuhan. Ketika Tuhan membawa kita kepada satu situasi yang tidak nyaman saudaraku, apakah masih bisa kita katakan suka-suka? Itu tidak mudah. Tapi saya percaya jemaat di sini semua setia taat kepada Tuhan. Apapun yang dialami tetap percaya bahwa kita ada dalam kendalinya Tuhan. Haleluya. Sebab kita percaya bahwa Allah lah yang memelihara kehidupan kita, adalah Allah yang setia saudaraku, bahwa Dia akan mencukupkan segala keperluan kebutuhan kita sesuai dengan janji firman-Nya. Haleluya, haleluya. Bukan seperti manusia yang berjanji kemudian lupa atau mengingkarinya, tapi Engkau Allah yang berpegang kepada janji firman-Mu dalam hidup. Apa yang Kau firmankan Tuhan, Engkau jamin bagi orang yang percaya. Oleh sebab itu Tuhan, siang hari ini kami datang kepada Engkau, kepada Allah yang setia atas hidup kami, yang tidak pernah melalai atas janji-janji. Kau setia, kau mulia, tenanglah jiwaku, aman.
kuat imanku kepada Tuhan. Apakah Tuhan pernah meninggalkan engkau? Ada banyak pergumulan, sakit, penyakit, masalah ekonomi, tapi Allah senantiasa menunjukkan kasih setia, sehingga semua itu bisa kita lewati dengan baik karena penyertaannya, karena janjinya dalam hidup orang percaya. Haleluya, Tuhan ada di tengah-tengah kita yang menilik setiap hati. Kalau engkau merasakan kasih setia Tuhan selama ini, kau bisa naikkan hatimu dengan ucapan syukur di hadapannya. Oh haleluya, Engkau baik Tuhan. Sungguh perbuatanmu ajaib Tuhan. Oh haleluya. Jangan sampai ada di antara kami Tuhan yang menyaksikan Engkau dan meragukan Engkau. Kau telah menunjukkan kasih setiamu kepada kami. Oh haleluya. Percaya Tuhan, Kau ada di sini. Kau beli setiap hati kami yang haus terlapar akan Engkau, yang mencari wajah-Mu, mencari hadirat-Mu. Biarlah Engkau menjamah mereka. Dalam nama Yesus. Mari saya undang kita pakai diri, saudara. Mari kita pakai diri. Sungguh Kau setia dan mulia. Dulu sampai selama-lamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang baru. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau tunjukkan kasih setia, Kau tunjukkan kasih setia. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang baru. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia. Kau Allah yang setia Tuhan. Kau Allah yang mengasihi kami Tuhan. Tak habis-habisnya Tuhan kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Sampai hari ini Tuhan kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapak atas waktu yang telah Kau berikan dalam hidup kami. Biarlah pada siang hari ini Tuhan kami siapkan hati kami Tuhan untuk kami menerima firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Bapak. Karena waktu-waktu yang indah ini Tuhan tak
biarkan kami sia-siakan begitu saja Bapa. Biar kami fokus kepadamu ya Bapa. Dalam nama Yesus pada siang hari ini kami siapkan dan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, yang percaya katakan amin. Saudara-saudara Tuhan Yesus. Shalom. Kurang kencang. Shalom. Tetap semangat. Haleluya, Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, ya hari ini kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan waktu yang terbaik buat kita, saudara. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita hidup, untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Ya, pada siang hari ini mari kita siapkan pikiran kita fokus pada firman Tuhan. Kita percaya bahwa apa yang akan didengar itulah iman kita biar kita bertumbuh bersama. Ya, hari ini saya ingin membawakan tema jangan membuang waktu yang ada. Ya, saudara lihat waktu-waktu yang sekarang ini berjalan dengan cepat, saudaraku. Ya, waktu hari-hari ini berjalan dengan sangat-sangat cepat dan waktu tidak bisa diulang. Waktu tidak bisa diputarbalikan dan waktu tidak bisa untuk dikembalikan, saudara. Dia akan berjalan ke depan, berjalan. Seiring waktu berjalan, itulah kehidupan kita yang sampai hari ini kita jalankan. Ya, setiap hari kita berjalan, bekerja, mencari uang. Kita berjalan untuk kita memiliki satu kerinduan dan pengharapan. Tapi waktulah yang menentukan. Nah, hari ini saudara, tema yang akan saya bawakan ini jangan membuang waktu yang ada. Karena apa? Kalau waktu kita buang dengan sia-sia, hidup kita tidak berarti apa-apa. Karena waktulah yang akan menentukan. Tolong dilanjut. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, banyak orang yang hidup dengan menyia-nyiakan waktu yang ada. Ya, banyak sekali saudaraku. Ya, tanpa terasa waktu yang kita jalankan ini, kita baru kemarin ya, kita baru merayakan Imlek. Ini udah bulan ketiga, saudara. Ini pertengahan bulan lagi. Sebentar lagi udah masuk di awal bulan April. Saudara, tanpa terasa, saudara kalau bisa merasakan, kok waktu begitu cepat, kok waktu begitu bergulir, ya, baru tadi pagi, sekarang udah menjelang sore lagi, saudara. Kalau saudara bisa menikmati waktu yang ada, ya, dipastikan hidup saudara berguna. Amin. Oleh karena itu, saudara, janganlah kita membuang waktu, ya, karena apa? Karena waktu bergulir dan tidak ada yang namanya waktu untuk kembali lagi. Ya, hari ini misalkan saya, Pak Kanisius, engkau hari ini diberkati Tuhan. Ketika pada waktu itu saya mengatakan Pak Kanisius, apakah bisa terulang dengan besok hari? Tidak bisa, saudara. Kehidupan manusia juga sama. Seperti Pengkhotbah 3 ayat 1 mengatakan, untuk segala sesuatunya ada masanya. Untuk di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada untuk lahir, ada untuk meninggal. Semua sudah diatur dengan waktu yang berjalan cepat, saudaraku. Ya, waktu berjalan dengan cepat. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, hal-hal yang membuat kita menyesal, karena itu kita jangan membuat hal menyesal di kemudian hari. Yaitu menyia-nyiakan masa muda atau produktif. Ini saya alami, saudara. Menyia-nyiakan masa muda atau masa produktif, saudara. Yang umur sekitar 20 sampai 26, ya itu lagi semangat-semangat kita bekerja. Tapi pada waktu itu saya menyia-nyiakan waktu, saudara. Ya, karena saya pikir saya tidak berhikmat dengan waktu. Ya, saya membuang waktu dengan bermain, saya membuang waktu dengan hal-hal yang sia-sia. Ketika saya menikah, itu enjoy saja, saudara. Tapi ketika punya anak satu, waktu yang mengejar-ngejar kita, saudara. Dan saya pun berpikir dengan hebat, aduh, biaya hidup semakin besar ketika anak satu. Kedua, lebih hebat lagi. Ketiga, lebih hebat lagi. Tapi puji Tuhan, seiring waktu berjalan, saya sadar waktu kita harus pergunakan dengan baik. Tidak boleh kita buang-buang dengan sia-sia. Amin. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, keputusan yang terburu-buru mengambil keputusan tanpa pertimbangan. Ini ketika kita bekerja, ya, kita harus memikirkan keputusan-keputusan yang jangan sampai hidup kita menyesal, saudara.
ketika dalam persaingan dagang, persaingan di dalam satu perusahaan, biasanya ada yang mencari muka, ya, biasanya ada yang nggak senang, lalu mereka laporan ke bos. Tanpa pikir panjang, dia sakit hati dengan teman itu, ya. Dengan sakit hatinya itu, dia mengambil keputusan, hari ini gue berhenti kerja bos, gue nggak mau ini begini. Tapi apa kenyataannya saudara? Engkau akan menyesal kalau engkau tidak mempertimbangkan keputusan yang penting, keputusan yang diambil dengan secara pribadi, tidak memikir panjang dengan hikmah. Ya, setelah kita bekerja, ada yang bilang, nanti gue kerja sini, gue bisa loncatan ke sana. Ya, belum tentu saudara. Ya, karena waktu itu bergulir dengan cepat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, begitu juga kita menikah. Kita juga memikirkan pikir panjang saudara ya. Karena apa? Keputusan. Kalau kita terburu-buru mengambil keputusan penting tanpa pertimbangan, hidup keluarga kita yang kita bina itu akan hancur. Ya, kita perlu hikmat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 16, tolong. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Katakan, seperti orang arif. Nah, saudara, lanjut yang tadi. Nah ini saudara, coba. Nah ya ini saudara ya. Saudara lihat, Efesus 5 ayat 15 mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Banyak waktu yang disia-siakan. Apakah ada di antara kita seperti ini? Saya percaya jemaat-jemaat Tuhan, jemaat-jemaat yang penuh dengan sukacita. Amin. Ya, saudara lihat, menghabiskan waktu dengan bermain game. Ya, dari awal pagi, pertengahan hingga akhir. Memang enak saudara kalau main game. Jujur, apalagi dulu main Nintendo saudara. Ya, apalagi main Tetris. Ya, wah itu paling enak saudara, sampai tiduran kita main Tetris ya, tanpa terasa. Hidup kita disia-siakan dengan bermain game. Boleh nggak main game? Boleh. Tapi ada waktunya, ya. Terus apa lagi saudara? Nah ini yang nggak boleh sama sekali saudara, berjudi. Ya, karena judi ini terus terang membawa petaka. Judi ini membawa malapetaka untuk keluarga kita saudara, ya. Apalagi judi online, ya. Tanpa kita bertemu dengan yang lain, tanpa kita bertemu dengan komunitas, kita cuma hanya bertemu dengan HP. Tinggal pencet, langsung bermain. Nah ini Tuhan. Terus pesta pora, boleh nggak kita berpesta pora? Boleh, tapi pesta poranya yang bagaimana saudara? Ya, kita perlu hikmah. Pesta pora ulang tahun boleh kita ikuti, ya. Pesta pernikahan, pesta segala pesta boleh, cuma kita perlu hikmah. Ya, terkadang orang nggak punya hikmah dengan pesta pora, dengan melakukan hal-hal dengan mabuk-mabuk, ya, berjudi, mabuk-mabukan, dangdut-dangdutan. Ada dangdut di mana? Kejar. Ada dangdut di mana? Kejar. Wah itu bahaya saudaraku. Hidup saudara dipastikan akan sia-sia. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, lanjutkan tadi. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya. Nah saudara, dalam Alkitab waktu itu adalah anugerah saudara. Anugerah yang sudah Tuhan berikan untuk kita hidup sampai hari ini saudara. Kesempatan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita, ya, kita pergunakan dengan baik dengan waktu-waktu yang ada saudara. Karena semua itu kita lakukan dengan bijak untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Nah saudara, oleh karena itu dalam Efesus 5, ya, ada Efesus 5 ayat 16 mengatakan, dan pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Tuhan menekankan seperti firman Tuhan mengatakan, pergunakan waktu yang ada. Ya, karena hari-hari ini jahat. Ini firman Tuhan, bukan kata saya saudara ya. Ini firman Tuhan di Efesus 5 ayat 16 saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Tetapi seorang arif dikatakan bahwa untuk hidup bijaksana dan tidak ada waktu yang boleh dibuang untuk pekerjaan yang sia-sia. Ya, saudara, dalam Mazmur 90 ayat 12 lanjut. Mazmur 90 ayat 12. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, bijaksana dalam apa?
waktu. Karena waktu berputar setiap hari Senin dan ketemu Jumat. Nah, kalau saudara begini, kalau saudara sedikit secara logika saudara ya, waktu kok bisa ya ada manusia membuat waktu itu? Karena penciptaan itu kan cuma hanya ada siang dan malam, ya. Kenapa waktu itu bisa diciptakan? Saudara pernah berpikir seperti itu? Kok jam itu bisa menunjukkan waktu-waktu yang ada dari jam 12 sampai ketemu jam 12 24 jam? Pernah nggak saudara berpikir mencari gitu? Kenapa kok bisa dari jam 12 sampai ke jam 12 saudara? Itulah Tuhan menciptakan manusia unik saudara. Tuhan menciptakan manusia dengan penuh hikmat. Karena hikmat dari Tuhan itu ada satu anugerah yang Tuhan sudah berikan hingga dia bisa menciptakan jam saudara. Ya, ada beberapa hal saudara ya. Kenapa kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu yang ada? Saudara pernah tahu lagu Masa Mudaku Ini Ku serahkan buat Tuhan untuk melayanimu sampai akhir hidupku. Oh Tuhan, hamba lengah beritakanlah firman-Mu untuk dapat melayanimu. Udah lupa juga saya sudah lama sekali soal itu lagu. Bangkit berdiri dulu yuk. Kita bangkit dulu. Kayaknya ada yang ngantuk saudara ya. Kita bikin penyegaran dulu saudara. Ya, saudara ya. Katakan ikutin kata saya. Perubahan bukanlah suatu perubahan. Sampai terjadi perubahan. Sampai berubah hari ini. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Aduh, siang begini biasa memang ngantuk saudara ya. Karena dunia memang pengaruh negatifnya sangat banyak saudara ya. Itu ya. Tapi yang dikatakan dengan firman Tuhan 90 ayat 12, ajarilah kami Tuhan untuk menghitung hari-hari sedemikian hingga kami mendapatkan hati yang bijaksana. Itulah yang Tuhan inginkan saudara ya, karena dunia ini memang tidak bisa menjamin kehidupan kita untuk hari esok, karena hari esok punya kesusahan sendiri ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan Yesus, berita-berita yang menakutkan juga membuat kita gagal fokus saudara. Percaya atau tidak, saudara harus tahu ya, berita yang menakutkan Irak, Iran, Israel ya, mereka orang berperang, Indonesia sudah mulai ini. Itu yang membuat hidup kita itu menjadi pengaruh kita gagal fokus kepada Tuhan. Karena takut, dengan takut yang berlebihan. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, kenapa beberapa tidak, ya betul tadi. Kenapa kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu yang ada? Yaitu satu, karena hidup kita fana, katakan fana. Tidak kekal atau abadi. Yakobus 4 ayat 14. Yakobus 4 ayat 14. Kita baca saja. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi akan hari esok. Ya, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya, yang tidak saya katakan. Hari ini kita bisa hidup, kita masih bisa melihat teman-teman saudara-saudara kita dalam keadaan sehat. Ya, tapi hari esok kita melihat ada juga teman kita yang sakit. Ya, ada juga teman kita, saudara-saudara kita mungkin ada yang mereka orang ada meninggal, saudara, bukan saya sumpah ya saudara ya, tapi saya percaya ya rencana Tuhan bagi kita semua adalah rencana yang indah. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ayat ini menunjukkan ketidakpastian akan hari esok, ya, karena betapa cepatnya kehidupan berlalu, saudaraku, ya, karena waktu yang menentukan. Waktu yang selalu menentukan kehidupan kita untuk kita berjalan, saudaraku. 1 Petrus 1 ayat 24. Sebab, kita baca sama-sama ya saudaraku ya. 1, 2, 3. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, segala kemuliaannya seperti bunga rumput,
rumput menjadi kering dan bunga gugur. Saudara, ini satu perumpamaan di dalam kehidupan kita yang sekarang ini, saudara. Satu perumpamaan yang sangat mendalam, yaitu tentang keberadaan manusia. Manusia sangat rapuh, saudara. Kita tidak bisa berkuasa atas kehidupan kita. Ketika kita mempunyai satu kekuatan, kita mempunyai satu vis kecantikan, kita mempunyai vis kegantengan, tapi semua akan berlalu. Waktu yang akan menentukan bergulir. Saudara, akan menjadi kering. Di sini dikatakan rumput menjadi kering dan bunga gugur. Kita akan menjadi tua dan kita juga akan meninggal, saudara. Inilah yang diumpamakan dengan semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Bukan itu saja, saudara. Kekayaan kita, jabatan kita, ya, profesi kita, semua akan kita tinggalkan dalam dunia ini, saudara. Jadi apa yang kita sombongkan? Ada yang kita sombongkan? Kekuatan? Nggak bisa. Semua waktu yang menentukan kita. Karena Tuhan sudah menentukan waktu itu. Waktu yang bergulir, saudara. Ya, masa ada dan ada waktunya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat ini menunjukkan agar kita tidak menaruh harapan kepada dunia. Ya, ayat ini menunjukkan kita tidak boleh menaruh harapan kepada dunia, saudara. Karena harapan kepada dunia harapan yang semu, harapan yang tidak ada kepastian. Tetapi kita berharap kepada Tuhan. Kita bersandar kepada Tuhan. Karena Dia menciptakan kita, Dia tahu apa yang menjadi pengharapan saudara dan saya. Karena apa yang menjadi kerinduan saudara dan saya. Saudara dan saya hari ini juga bukan karena kebetulan kita ada, saudara. Semua memang sudah Tuhan rancangkan. Semua Tuhan sudah tentukan. Ada yang di sini minta dilahirkan? Nggak ada. Mak, saya mau lahir nanti aja, Mak, 2027. Ada begitu? Nggak ada, saudara. Karena Tuhan yang sudah merancangkan, saudara. Tuhan yang sudah menentukan waktumu harus lahir. Itu ada maksud dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Ya, karena hidup ini kan ada dua. Kamu mau lebih baik atau lebih buruk, atau kamu mau ikut Tuhan atau tidak. Kemarin kita sudah KKA di KKM, saudara, ya. Ini tentang masalah nasib dan rancangan Tuhan. Kalau kita orang percaya, tentu kita tidak percaya dengan nasib. Karena nasib seseorang itu ditentukan dengan dirinya sendiri, tidak ditentukan oleh Tuhan. Tuhan merancangkan yang terbaik buat kita. Tetapi kalau Tuhan sudah merancangkan yang terbaik buat kita, kita tidak merespon rancangan Tuhan, ya, kita tidak bisa untuk diubahkan. Seperti apa? Seperti tadi di ayat Efesus 5 ayat 16, ya, seperti orang bebal, ya, seperti orang bebal. Saudara, kalau seperti orang bebal itu orang yang hidupnya hanya suka-sukanya sendiri, saudara. Kalau dikasih tahu, dikritik, terkadang mereka orang marah. Terkadang mereka orang tidak mau menerima kritikan kita. Itu sebabnya di situ dikatakan seperti orang bebal. Nanti Tuhan bilang begini, saudara. Kita harus seperti orang yang bijaksana, menghitung hari-hari kita. Kalau bukan menghitung hari, Senin, Selasa, Rabu, enggak ya, saudara, ya. Tetapi kita harus mencermati loh kehidupan kita yang sehari-hari kita lakukan. Bukan kita menghitung hari-hari. Maka ada lagu yang menghitung hari, ya, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kenapa kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu yang ada? Karena hidup kita hanya sementara, seperti uap, saudara. Ya, kalau saudara melihat di TV, mungkin kalau di luar negeri itu kalau kita berhembus, itu kan ada embun ya keluar. Tapi sebentar kelihatan lalu hilang. Itu kita seperti itu, saudara. Ya, kalau saudara pernah melihat uap, ya, yang sebentar kelihatan kayak uap nih, saudara, kalau lagi masak nih, ini percobaan itu ya, fisika, saudara. Kalau saudara lagi masak air mendidih, saudara taruh piring di atas, uap itu akan nempel. Tapi saudara lihat sebentar, setelah saudara pisahkan dari uap itu, dia akan mencair dan dia akan hilang. Itu fisika, saudara. Ya. Begitu juga dengan kehidupan kita, saudaraku. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus,
Kenapa kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu yang ada? Karena hidup kita hanya sementara. Artinya apa? Setiap manusia yang berdiri tegak hanyalah embusan nafas. Saudara, kalau saudara embusan nafas, itu artinya yang keluar dari mulut di udara yang dingin yang terlihat sebentar kemudian lenyap. Ketika manusia berada di kepuncak jayaannya, saudaraku, ia merasa aman, kaya, berkuasa. Tetapi manusia tetap lemah dan tidak berdaya mempertahankan hidupnya jika Tuhan mengambil kembali nafasnya. Amin. Ini yang Tuhan mau atas hidup kita. Pengharapan kita kepada Tuhan, waktu yang Tuhan sudah sediakan, jangan kita sia-siakan. Jangan kita berharap kepada manusia, jangan kita berharap kepada dunia ini. Kita manusia lemah, saudara. Kapan lagi kita untuk kita hidup? Tidak ada untuk hidup dua kali. Tuhan mau ketika kita diberikan hidup, ketika kita diberikan waktu yang ada, waktu-waktu yang ada, jangan kau sia-siakan, saudara. Saya percaya jemaat-jemaat di Asia Tanjung Burung ini, ya, tetap antusias untuk membaca Alkitab setiap hari. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Ya. Hidup kita sementara ini artinya ini, saudara. Hidup adalah penugasan. Ya, hidup kita adalah penugasan yang Tuhan Allah berikan kepada kita untuk kita hadir di dunia ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara, semua itu diawali dengan Allah dalam masa penciptaannya. Karena Dia adalah segala sumber kehidupan untuk menentukan tujuan hidup saudara dan saya. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu merekalah yang percaya dalam namanya. Amin. Ya, kita sudah diciptakan, kita sudah dibentuk dengan rancangan Tuhan yang sedemikian rupa. Kita sudah diberikan kesempatan oleh Tuhan. Ya, oleh karena itu semua diawali dengan penciptaan. Karena kitalah anak-anak Allah yang sudah diciptakan dan dibentuk. Untuk apa? Untuk kemuliaan Allah. Karena Allah Maha Kasih. Ya, Allah mengasihi dunia ini, saudara. Saudara dan saya dan seluruh dunia. Karena di situ dikatakan Allah mengasihi dunia ini. Ya, termasuk saudara dan saya. Tuhan tahu apa yang kita berbuat dan tidak ada yang tersembunyi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tahu apa yang terjadi, pengharapan dan pergumulan saudara dan saya. Amin. Yang ketiga, saudara, kenapa kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu yang ada? Waktu tidak bisa diulang kembali. Ya, saudara perhatikan, waktu tidak bisa diulang kembali. Waktu berjalan terus dan tidak bisa untuk dihentikan. Ada yang bisa menghentikan waktu? Tidak. Kalau menghentikan waktu, artinya jamnya sudah mati, saudara. Waktunya habis. Nah, ini saudara, waktu tidak bisa diulang kembali. Artinya apa? Waktu berjalan terus dan tidak bisa dihentikan. Begitu juga dengan kehidupan kita sehari-hari yang dijalankan. Ya, kita harus bisa untuk dimanfaatkan dengan baik dan peluang yang ada untuk menebus yang tertinggal. Saudara tahu maksudnya? Untuk menebus waktu yang tertinggal. Karena setiap kesempatan demi kebaikan sebelum waktu itu hilang untuk selamanya. Jangan sampai kita menyesal. Ya, hari ini mungkin saudara tidak bekerja. Hari ini mungkin saudara dalam keadaan keadaan yang mungkin pengharapan saudara yang begitu mendalam. Tapi kita ingat bahwa Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya indah pada waktunya, betul lah? Ya, dengan penuh harapan kepada Dia. Saya yakin dan percaya kalau hari ini saudara tidak dapat pekerjaan, kita tidak tahu akan hari esok. Tiba-tiba ada yang nawarin, Pak, mau nggak kerja sama saya? Ya, kita tidak. Bagi Tuhan itu tidak ada mustahil, saudaraku. Bagi Tuhan semuanya mungkin. Ya, cuma Dia hanya membalikan tangan, hidup saudara akan dipulihkan. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Ya. Hidup ini adalah kesempatan, saudaraku, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Nyawa kita tidak bisa untuk diulang lagi, saudara. Ya, sekali mati tetap mati. Kita akan dihakimi. Ya. Nah, kenapa hidup ini adalah kesempatan? Yaitu oleh karena itu, saudaraku yang kasih Ibrani 9 ayat 27.
Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Lanjut. Hidup ini adalah kesempatan. Oleh karena itu, hidup kita harus berubah. Katakan, hidup kita harus berubah. Ya? Perubahan bukanlah suatu perubahan sampai terjadi perubahan. Katakan amin. Lanjut. Yang kedua, perubahan tidak selalu menunggu lama, tapi harus sekarang. Katakan sekarang. Hidupmu berubah. Perubahan tidak selalu menunggu lama, tapi harus sekarang. Hidupmu berubah. Lanjut. Yang kedua, saudaraku, mencari Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kekuatan dan kebenaran di dalam kehidupan kita. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Yesaya 55 ayat 6. Kita baca bersama-sama. Yesaya 5 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Katakan amin. Yang ketiga, jadilah berkat, karena Tuhan mau kita melayani dengan taat dan setia, serta berbuah untuk orang lain. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Demikian Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan minta untuk para musik untuk maju ke depan. Kita nyanyikan satu pujian. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Cuma hanya Tuhan yang mengenal pribadi kita, saudara. Ya, ketika dalam kehidupan kita berharap kepada Tuhan, kehidupan kita selalu terombang-ambing dengan dunia ini. Namun kita percaya, ketika kita memohon kepada Tuhan, ketika kita berdoa, kita bersandar kepada pohon anggur yang benar, Tuhan pasti akan sediakan dalam kehidupan kita. Kalau saudara yakin, kita bangkit berdiri. Inilah kami Tuhan. Kami tak mampu berbuat apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan Engkau pakai menjadi biji matang Tuhan. Biar kami dapat menghitung hari-hari kami dengan baik dan bijaksana Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau pribadi yang tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Hingga tinggal dalam dekapan kasih Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang esa. Amin. Kita percaya ketika kita menyembah Dia, ketika kita memuji nama Tuhan di atas segalanya, Tuhan turut campur dalam kehidupan kita. Ketika kita lengah, ketika kita tidak bersemangat, ketika kita sakit, tetapi ketika kita memuji Tuhan, kita berdoa, kita disembuhkan. Amin. Kita dikuatkan, kita dibentuk, kita diubahkan. Tuhan pasti jawab, Tuhan pasti pulihkan dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan satu pujian kembali. Hanya Engkau yang mengenal hatiku. Haleluya Yesus. Kita kembali nyanyikan lagu ini. Pada siang ini Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa. Engkau Tuhan Allah yang hebat, yang mengasihi setiap kami. Engkau Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami. Kami orang manusia lemah. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang memulihkan setiap kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami sungguh berharap memiliki Allah seperti Engkau.
Engkau melihat hati kami dan kerinduan kami. Engkau melihat Tuhan, Engkau melihat kami dengan pengharapan kami kepadamu. Bentuk hati kami Bapa, bentuk kehidupan kami yang sedemikian Tuhan, hingga kami mendapat hati kami yang bijaksana Tuhan. Kami orang ragu, kami tak mampu Tuhan, kami manusia yang ragu. Kami tak bisa kami tak dapat memiliki kekuatan. Dalam hidup ini kami hanya bisa berharap kepada Tuhan. Ampuni kami, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan akan setiap dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami jika kami tidak berkenan kepada Tuhan. Kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu Bapa. Ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami. Biarlah kami hidup hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kami hidup untuk menyenangkan hatimu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Pada siang hari ini kami sudah dikuat oleh firman. Kami sudah dikuat oleh firman Tuhan. Kau menguatkan kami agar kami tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Oleh karena itu pakai kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Biarlah hidup kami Kau pakai. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa yang baik. Segala puji syukur kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Hanya Kau pribadi yang mengenal hatiku. Haleluya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku menjadi dekat lagi padamu. Kita dalam indahnya dekatkan kasih-Mu. Haleluya. Bapak terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Kau sampaikan oleh hamba-Mu Bapak Dewi Samuel. Pesan firman Tuhan biarlah kami tetap bisa mengisi waktu-waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami dengan penuh makna, menjadi berkat bukan hanya buat kami sendiri tapi buat orang lain. Terima kasih Bapak. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan Roh Kudus meteraikan dalam hati kami. Dan biarlah Tuhan memberi kami kesempatan ke depan untuk dapat mengisi waktu kami dengan baik. Terpujilah nama Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Dede yang sudah berhenti berbicara. Biarlah Tuhan apapun yang hamba-Mu kerjakan, baik itu pekerjaan rumah tangga, pelayanan, Tuhan berkati. Biarlah hari-hari yang ada di depan hamba-Mu ini Tuhan pakai dengan luar biasa, jadikan dia berkat di mana pun beliau berada. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan silakan kembali saudaraku. Terima kasih Pak Dede untuk pelayanan firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini saudaraku kita diberi tema jangan membuang waktu yang ada. Ya, waktu itu berharga sekali saudaraku. Dan kita tahu kita tak tahu kapan Tuhan akan mengambil kembali waktu kita. Ya, ini satu hal yang menjadi misteri. Tapi selagi Tuhan memberi kita kesempatan, ayo kita isi waktu kita dengan baik. Kalau kita tadi Pak Dedi melihat atau mengutip Efesus pasal 5, 15, 16, 17 itu bicara tentang penebusan saudaraku, di mana kita kadang-kadang dalam hidup telah menyanyiakan waktu kita sedemikian rupa. Artinya kita menjual waktu kita dengan harga murah, tidak bernilai, tidak berkualitas. Mungkin ya tadi slow apa urusan yang nggak penting. Enggak saudaraku, Tuhan memberi kita waktu harus kita pertanggungjawabkan.
Artinya kalau itu oke lah kita sudah lakukan, kita tidak mengerti. Tapi hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Ayo kita tebus saudaraku. Yang sudah ya sudah. Tapi ke depan waktu yang masih ada ini kita isi saudaraku. Apa yang kita isi? Yaitu melakukan kehendak Tuhan. Ya, melakukan kehendak Tuhan. Katakan peroleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana adalah hati yang mengerti apa yang Tuhan mau. Itulah sekarang kita kejar dengan waktu yang Tuhan berikan. Ya, karena waktu hidup kita singkat, hanya satu kali saja. Ayo kita bersama-sama belajar firman yang terus menjadi berkat untuk mengisi hidup kita lebih baik. Ya. Kasih Allah, kasih Allah sudah baru setiap hari, selamatlah berakhir seumur hidupmu dengan sukacita. Selasa ini Pak ya? Selasa 17 Maret KKR kesembuhan ilahi dilaksanakan. Setelah minggu tanggal 5, minggu depannya kita ada KKR 12 April 2026 jam 14 seperti biasa kita ibadah, tapi KKR di gereja kita. Doakan ya semua jemaat supaya KKR ini membawa mujizat Tuhan. Kita rindu bahwa jemaat ini diberkati Tuhan, kesembuhan terjadi, ya, pemulihan terjadi. Pemulihan bukan hanya ini keluarga, ekonomi, kita doakan supaya ada terobosan. Kita rindu jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Jadi yang penting, ayo kita pupuk iman percaya kita sungguh-sungguh. Jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan bapak gembala manusia biasa, sibuk banyak urusan dan macam. Tapi mengandalkan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, saya percaya Tuhan akan berkenan. Amin. Haleluya. Doakan ya, visi gereja kita berakar, bertumbuh dan berbuah. Kemudian misi gereja kita melayani dengan kasih. Puji syukur haleluya, ya Tuhanku, terima kasih Yesus, terima kasih bagimu ya Tuhan Yesus. Kami memohon dan berserah penuh ke dalam tangan-Mu, karena Engkaulah kekuatan kami, karena Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami sudah lakukan ibadah penyembahan kami kepada-Mu Bapa. Bahkan firman Tuhan ditaburkan sungguh menguatkan kami pada sore hari ini Tuhan. Bagaimana kami akan mempersiapkan waktu kami di sebaik-baiknya, datang memuji menyembah-Mu, memprioritaskan Engkau yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Kamu tidak mau sia-siakan waktu kami terbuang begitu saja Tuhan, tetapi kami ingin datang menggunakan waktu yang terbaik kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah pimpin pada kami dari awal pertengahan sampai akhirnya Bapak. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, arahkan hati dan pikiranmu, terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anak cucumu dimanapun mereka berada,
anugerah dan cinta kasih dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya.